Sobat Bincang, jumpa lagi di program Bincang Kita. Bercakap bersama mencari makna. Ya, bersama saya Lina akan menemani sobat dalam perbincangan kali ini. Tentu saja selalu ada tamu istimewa yang akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga pembelajaran berharga. Untuk apa lagi kalau bukan untuk menemukan makna bersama-sama. Ya, hadir di studio Bapak Pendeta Freddy Makitan. Terima kasih Pak Freddy. Sama-sama ya, selamat bertemu lagi. Iya, jangan kapok ya Pak ya. Enggak, suka. Akan terus kami butuhkan di episode selanjutnya. Ya, baik Sobat Bincang, kali ini pembahasan kita terkait dengan komunikasi. Saya yakin Sobat sepakat bahwa komunikasi menjadi tulang punggung, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kalau itu hubungannya dengan relationship. Jadi komunikasi menjadi tulang punggung ya. Dan untuk itu kita akan bahas tentang komunikasi. Dan salah satu landasan pentingnya juga tentu empati. Selain hal-hal yang lain yang barangkali juga akan kita perbincangkan di episode sebelumnya. Dan khusus kali ini, topik perbincangan kita adalah pentingnya empati dalam komunikasi. Pak Freddy sebagai narasumber tentu kompeten membahas komunikasi. Selain leadership begitu ya, karena beliau juga praktisi komunikasi, juga dosen komunikasi, gitu ya Pak ya? Puji Tuhan. Ya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah komunikasi. Pentingnya empati dalam komunikasi. Ya. Gimana Pak Freddy? Sepenting apa Pak empati dalam komunikasi itu sendiri? Iya, sepenting apa ya empati dalam komunikasi? Ya, ada dua kata kelihatannya di sini yang kata kunci. Kata yang paling penting, saya pikir lebih baik saya coba samakan dulu persepsi saya ya. Baik. Tentu saja dengan sahabat-sahabat Askara dan Balina. Ya. Jadi saya melihatnya begini dulu. Saya juga tidak akan menjelaskan secara definitif ya. Tetapi saya akan memberi satu penggambaran dan biar kita semua coba menangkap di situ. Ya. Jadi empati dulu. Jadi empati dalam pengertian saya sebenarnya ini hampir sama dengan simpati ya. Nah, simpati itu rasa sayang ya. Rasa kasihan ya. Tapi empati ini dia tampaknya masuk dalam dimensi yang lebih dalam dari itu ya. Karena empati itu selalu dia tidak sekadar merasa sayang, merasa kasihan, misalnya terhadap seseorang yang sedang mengalami masalah misalnya, ya. Tapi dia ingin melakukan sesuatu, dan sebelum itu dia punya satu rasa atau perasaan seakan-akan dia menderita bersama orang itu. Kalau orang itu sedih, dia ikut sedih, dia merasa sedih. Kalau orang itu senang, dia juga senang. Ya, jadi dia masuk lebih dalam empati ini. Nah, lalu apa hubungannya dengan komunikasi ya? Itu dia. Ini kata empati, simpati ini kan sudah sangat umum. Ya, komunikasi juga sangat umum. Tapi apa hubungannya? Mengapa empati itu penting? Ya, sejauh yang biasa saya mengerti. Nah, kan komunikasi ini begini. Juga saya tidak mau bicara soal definisi, terlalu banyak definisi ya. Saya hanya mau coba ingat salah seorang ahli komunikasi dari Norwegia pada waktu dia memberikan training kepada sekelompok kami, kira-kira ya mungkin 10-an orang ya. Nah, dia pernah bertanya dalam itu tahun-tahun sebelum tahun 90. Nah, dia bertanya, apa itu komunikasi menurut Anda masing-masing? Wah, masing-masing gitu asik ya memberikan definisi komunikasi, termasuk saya. Oh, coba seakan-akan semua ahli komunikasi. Terus saya khususnya bertanya kepada beliau, kalau Bapak sendiri bagaimana itu komunikasi? Apa arti komunikasi? Dia hanya memberikan satu kata saja, closeness. Artinya kedekatan. Nah, saya pegang kata itu. Jadi komunikasi ini, segala definisi itu dia singkatkan dalam satu kata, closeness, kedekatan. Sekarang saya ingat itu pada waktu tema ini diberikan, saya ingat, empati dan komunikasi dalam pengertian kedekatan. Nah, jadi saya lihat di sini, mengapa penting, seberapa penting ya
Saya sekarang memberikan penggambaran begini. Empati itu kan kasih yang ingin mewujud, ya, mewujud. Dia tidak sekedar berbelas kasihan, tapi dia ikut menderita dan dia mau melakukan sesuatu. Ada action di situ. Maka dia butuh komunikasi, dia butuh kedekatan. Kalau tidak, dia tidak bisa buat apa-apa, ya. Harus ada kedekatan. Maka dari sini saja kita sudah bisa melihat betapa pentingnya empati itu. Dari sudut pandang yang lain, kita melihat bahwa empati itu dia sama seperti sebuah motif, ya, sebuah motif, ya. Jadi di atas empati itu bisa terjadi peristiwa-peristiwa komunikasi yang mau diciptakan, ya. Nah, jadi karena saya merasa menangis bersama dengan dia, saya mau berkomunikasi dengan dia dan apa yang saya bisa buat dalam kedekatan itu, apa yang bisa saya buat supaya dia bisa tertolong. Jadi kasih itu akan mewujud. Jadi empati itu akan mewujud. Jadi kalau kita lihat di dalam sebuah etalase ada berbagai barang, ya, yang bagus-bagus, ya. Kadang-kadang orang berpikir produk-produk itu lebih penting. Padahal sebetulnya produk-produk itu akan nampak begitu bagus, teratur, tertata rapi, didisplay dengan bagus. Kalau dasarnya atau etalasenya juga bagus, diatur dengan bagus, misalnya taplaknya yang baik dan seterusnya. Artinya bahwa empati ini mendasar sekali. Dia yang membuat, mengapa ada warna-warni yang indah? Karena ada warna dasar, misalnya. Mengapa ada putih yang bagus? Karena ada warna hitam di situ. Jadi dia ini merupakan, jadi empati itu singkatnya begitu, dia itu penting di dalam komunikasi, sangat penting. Oleh karena dia itu merupakan motif, ya, yang memberikan sekaligus memberikan dorongan. Kalau itu tidak ada, barangkali semuanya komunikasi hambar, ya yang penting ngomong begitu aja. Tapi apa yang mendasari, apa yang mendorong untuk ngomong? Ya itu singkatnya begitu. Oke, saya menangkap di sini begitu penting. Empati diperlukan dalam sebuah komunikasi itu sendiri untuk menjalin kedekatan, karena pada dasarnya komunikasi kedekatan tadi, ya Pak, dan itu akan sangat baik kalau disertai empati. Jadi saya tidak memberikan pentingnya itu 1, 2, 3, 4, tapi saya sudah memberikan penggambaran itu aja. Melalui perbincangan ini. Dan rasanya empati yang tentu saja disertai dengan care, begitu ya Pak, akan lebih memudahkan kita berkomunikasi. Apa yang kita ingin sampaikan akan lebih mudah mendarat barangkali di hati dan pikiran orang yang kita ajak bicara. Karena di dalamnya kita tidak hanya mementingkan bahwa kita suka ngomong, apa konten kita ngomong, tapi di dalamnya benar-benar ada empati itu sendiri, ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, kalau bicara penting pasti penting. Tadi sudah dijelaskan, digambarkan sedemikian rupa. Nah, pertanyaan ini mungkin juga menjadi penasaran saya. Apakah empati ini juga penting diterapkan dalam semua bentuk komunikasi? Seperti halnya komunikasi pribadi, komunikasi kelompok barangkali, atau juga mungkin komunikasi massa. Atau hanya dibutuhkan dalam komunikasi khusus atau tertentu seperti komunikasi antar pribadi, Pak. Interpersonal communication. Bagaimana? Ya, kalau kita sudah bicara tadi pentingnya komunikasi dengan menekankan persoalan dasar tadi, empati, ya. Nah, empati ini sudah pasti dibutuhkan ya dalam situasi apapun, kapan saja, di mana saja, selama komunikasi itu mau dijalankan ya. Hidup ini sebenarnya berisikan komunikasi ya. Selama hidup komunikasi itu. Komunikasi baru mati kalau sudah jadi body. Sudah jadi jenazah, kasarnya begitu. Jadi berarti empati ini kan dia selalu ingin keluar ya. Memang empati ini tadi Mbak Lina sudah menyebutkan itu bentuk-bentuknya ya. Ada komunikasi pribadi. Pribadi itu sendiri ada intra pribadi ya. Di dalam diri orang sendiri sudah ada komunikasi. Saya bangun tidur, saya buat apa hari ini ya? Saya mau pakai baju, saya buka lemari, apa ya? Ngomong dengan siapa? Ngomong dengan diri sendiri. Nah, itu sudah merupakan dasar di mana empati sudah berfungsi di situ ya. Walaupun empati itu masih pada diri sendiri. Saya kok sakit, saya harus minum obat dulu ya. Begitu minum obat, lihat ini, jangan sampai saya salah. Saya ngomong dengan siapa? Empati pada diri sendiri. Kemudian dia keluar antar pribadi. Dan karena empati ini ingin selalu mewujud, maka pada dasarnya dia tidak mau stop hanya
pada diri sendiri, hanya pada komunikasi yang Mbak Lina sebutkan tadi, interpersonal communication tadi. Dia tidak hanya di situ, antara dua orang, misalnya kita berbicara begini, tapi dia mau lagi, lebih luas lagi. Jadi, kalau kita lihat misalnya komunikasi apa tadi itu, pribadi, kelompok, komunikasi yang sosial, bersifat sosial, sekarang ramai dalam medsos, misalnya semacam begitu, itu hanya media saja. Atau komunikasi massa yang sifatnya heterogen, artinya punya latar belakang, aneka latar belakang, juga anonim, kita tidak kenal satu sama lain, tapi bersifat massa dalam bentuk yang banyak. Sebenarnya empati akan keluar secara bertahap. Jadi begini, komunikasi ini kan ada dimensinya, ada domainnya, ya. Ada ukurannya, dan juga ada wilayah di mana dia berkembang. Nah itu tadi itu, pribadi rasanya nggak puas, mau kelompok, ya. Lihat saja dalam kehidupan. Nggak puas kelompok, mau sosial yang lebih besar, masyarakat yang lebih luas. Nggak puas, mau massa. Sehingga mulai media-media mulai masuk pakai alat-alat apa saja supaya bisa mencapai. Jadi empati ini sebenarnya bukan saja dibutuhkan dalam komunikasi pribadi atau komunikasi antar pribadi, interpersonal communication itu tadi, tapi juga dia dibutuhkan dalam group communication, ya. Saya kasih contoh praktis, ya. So ada anak-anak SMP, ya, karena mereka tuh hidup berkelompok, ya. Itu umur hidup dalam berkelompok, komunitas, ya. Nah, ada satu teman, ya, yang sangat sulit keuangannya, orang tuanya miskin, lalu yang lain berempati. Merasa mereka juga miskin sama-sama, mereka kumpul duit bagaimana menolong anak ini, beliin dia buku atau apa. Jadi komunikasi dengan empatik ini, dia tidak mau diam saja, dia mau cari peluang lebih besar. Lalu tidak puas dalam kelompok, dia mau secara sosial. Kita lihat bagaimana orang menyumbang secara sosial kepada siapa, meskipun dia tidak kenal, tapi dia merasa itu. Jadi kita mau tidak mau kita harus terima ini. Jadi empati ini dia tidak mau dibatasi dalam satu domain yang sangat hanya bersifat dua orang, ya. Ya, hubungan dua orang saja, tapi dia mau dalam kelompok, dalam masyarakat, bahkan secara massa. Jadi empatik ini adalah kasih yang mau berkembang. Dia butuh wilayah atau domain, dia butuh juga keluar karena ukurannya itu makin lama makin besar. Tetapi kalau kita melihat urut-urutan itu tadi, pribadi, kelompok, masyarakat, massa, memang empati itu dia sebenarnya melandai karena dia tidak bisa mengasihi sekaligus banyak orang, tapi dia akan lebih nampak kalau dia mengasihi dan berkomunikasi dengan satu orang yang saling melihat seperti kita begini. Tapi kalau saya melihat di kamera itu berarti melihat banyak orang yang tidak tahu, ya empatinya seakan-akan dia menurun, melandai, tapi bukan tidak ada. Tapi dia bisa ada jikalau itu dikembangkan terus sehingga dia juga bisa ikut mau berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih banyak. Ya, menurut saya begitu. Ya, memang luar biasa ya kalau itu diterapkan oleh kita dalam segala komunikasi yang kita kerjakan, bentuk apapun ya Pak ya. Nah, tadi sudah dibahas sih, ada manfaat-manfaat empati itu, memberikan motif dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara lebih detail Pak, bisa dibantu. Apa sebenarnya yang menjadi manfaat mendasar ketika kita menerapkan empati dalam komunikasi kita? Iya. Sebetulnya tadi kita membahas tentang alasan-alasan pentingnya komunikasi, ya itu sebenarnya manfaatnya, tapi saya mau menambahkan sesuatu kalau kita sebut sebagai manfaat, ya. Jadi begini, ya komunikasi itu seperti tidak punya gizi, ya. Dia juga akan hambar jikalau saya beri contoh begini. Kalau saya meminta seseorang, tolong bawakan ini kepada orang di sana, ya. Dia akan merasa, ya tugas dia adalah dia menolong saya dengan cara hanya memberikan itu. Tetapi kalau empati itu ada pada seseorang, dia manfaatnya adalah orang ini akan merasa lebih bertanggung jawab. Saya harus hati-hati, barang ini jangan jatuh, jangan rusak, betul-betul nyampe di tangan orang yang harus menerima itu. Dan kalau bisa saya jamin bahwa dia sudah terima, lalu saya kembali dengan menceritakan bahwa semua sudah beres Pak, selamat, aman, dan seterusnya. Ini sama seperti juga jasa-jasa pengiriman, ya. Kalau kita kirim barang, mereka bilang, oh ya timbang langsung. Mereka tanya isi apa? Karena empatik itu juga berkembang dalam mewujud dalam rasa tanggung jawab.
Jadi dia tahu isinya, dia jamin, jaga baik-baik supaya nyampe. Ya. Sekarang kita bayangkan ya, kalau komunikasi yang penting, dia suruh kasih tahu apa, saya kasih tahu itu. Nanti orang itu tanya, apa maksudnya? Pokoknya saya tidak tahu. Dia hanya bilang 5 kata, ya saya kasih tahu 5 kata. Ini kan berarti tidak ada empati. Jadi tidak ada satu dasar tadi yang mengembangkan dia supaya dia sungguh melakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, saya tidak kasih banyak-banyak, tapi paling tidak ini hal-hal yang mendasar. Jadi manfaat itu adalah empati itu membuat komunikasi itu tidak hambar, ya, tidak asal jadi. Tapi komunikasi itu memang bisa berhasil dengan baik, karena kita tahu toh dalam komunikasi itu begitu banyak noise, ya, begitu banyak distorsi bisa terjadi. Pasti. Tidak hanya mengenai orang yang berkomunikasi, tapi juga mengenai media, mengenai alat, mengenai simbol, mengenai apa istilah dalam komunikasi itu encoding, bagaimana pengiriman pesan, atau decoding, bagaimana mengerti pesan, dan seterusnya. Dia punya noise banyak sekali. Jadi kalau orang-orang yang berkomunikasi ini tidak punya beban, tidak punya passion, tidak punya empati terhadap orang yang menerima hasil komunikasi itu, maka dia akan melakukan yang penting jadi. Nah, itu bedanya. Jadi manfaatnya besar sekali kan? Betul. Ya, itu yang mendasar. Ya, kalau mau dirinci 1, 2, 3 ya banyak. Panjang pasti ya. Dan dari penjelasan itu juga sudah tergambarkan bagaimana memang sangat besar manfaat dari empati itu sendiri jika diterapkan, diaplikasikan dalam sebuah komunikasi itu. Lebih ada nyawanya, ada rasanya, tidak hambar itu tadi ya Pak ya. Baik, dari penjelasan Pak Freddy tadi sudah digambarkan, dijelaskan dengan sangat gamblang ya. Manfaat dari empati sendiri. Rasanya jika empati itu diterapkan, diaplikasikan dalam sebuah komunikasi, komunikasi itu sendiri lebih berasa gitu ya Pak ya, tidak hambar, lebih punya feel dan lain sebagainya, dan itu penting sekali. Sebaliknya Pak Freddy, jika komunikasi tidak didasari oleh empati, bagaimana? Ini seperti apa, matematika saja nih ya, matematis ya. Kalau komunikasi tanpa empati itu hambar, ya kalau sebaliknya ya berarti komunikasi yang hambar, apa tadi pertanyaannya? Kalau komunikasi itu tidak disertai dengan empati, ya sebaliknya begitu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Nah, begini, saya pakai satu istilah yang lain untuk menjelaskan. Jadi tidak sekedar kita balik saja. Satu istilah yang cukup umum dipakai adalah intensitas. Ya. Intensitas itu adalah satu kekuatan, satu kehebatan, satu kedalaman dari satu hal yang kita buat. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita bicara soal empati, seakan-akan empati ini juga tidak selalu pada level yang tinggi, yang sama. Ya. Ya, orang bisa katakan bahwa ya ada empati karena dia memperhatikan itu. Tapi ada orang katakan empati itu harus mewujud dalam apa yang dia lakukan. Ya, saya masih ingat satu guru saya pernah menjelaskan kepada saya apa beda kebaikan, kewajiban dengan kebajikan. Dia kasih contoh ya kalau disuruh coba pergi ke sana menolong orang itu. Oh ya, saya sudah menolong. Ada seorang yang dalam suatu situasi yang cukup sulit, saya menolong dia. Dia balik, dia ceritakan, bilang, oh iya itu betul, itu kewajiban. Ulang lagi hal yang sama, walaupun berbeda peristiwanya. Dia kembali bilang, oh itu kewajiban. Lalu kalau begitu kebajikan itu apa? Dia pergi lagi. Ternyata ketemu seorang yang mabuk berat di jalan. Orang ini pernah menganiaya ayahnya. Tapi dia tetap menolong. Lalu dia bercerita kembali kepada gurunya ini. Dia bilang, itu kebajikan. Jadi sudah terasa bagaimana intensitas itu kan. Jadi kedalaman dari sebuah kasih atau sebuah empati itu seperti apa. Jadi bisa ada level, orang bisa bicara empati. Tapi apakah betul dia punya empati? Itu harus dilihat di dalam kenyataan peristiwa-peristiwa komunikasi seperti contoh itu tadi. Ya, jadi kalau memang intensitas itu tidak ada, ya mungkin saja itu hanya tinggal sebuah kata ya. Ya,
Ya, Ya. lagi-lagi penting ya Sobat Bincang, empati. Tidak terbantahkan lagi apa gunanya kita pintar ngomong, pintar berkomunikasi dalam tanda kutip, tapi kalau tidak disertai dengan empati. Nah, yang menjadi masalah seringkali untuk melatih, memiliki kepekaan sehingga kita selalu menerapkan empati itu secara alamiah, secara natural, itu juga bukan hal yang mudah ya Pak ya. Ya. Jadi kadang-kadang juga hal yang kepaksa pun terasa ya, feel-nya bisa dirasakan. Gimana bisa kita melatih diri agar empati itu apa ya, merasuk di jiwa kita sehingga kita bisa menerapkan secara alami aja ketika kita berkomunikasi. Iya, ini merupakan pertanyaan yang terbaik, yang bagus ya. Ada satu pepatah zaman dulu ya, Allah bisa karena biasa. Ya, jadi kalau Anda tidak akan bisa kalau Anda tidak menjadikan sebuah kebiasaan. Ada juga yang lain mengatakan begini ya. Kalau ada cara menghilangkan kebiasaan, ya kalau kita tidak suka kebiasaan itu, maka gantikan saja dengan kebiasaan yang baru. Baik, saya jelaskan. Memang soal empati, termasuk masalah empati atau hal-hal kemampuan-kemampuan kemanusiaan lainnya, ya pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia sudah dilengkapi dengan itu. Jadi kalau kita bicara empati, simpati, empati itu sudah dianugerahkan Tuhan ya kepada kita. Itu yang pertama. Ya, apakah nanti kita akan berkembang dengan itu atau tidak? Nanti itu yang keduanya. Kemudian bisa saja sifat-sifat seseorang, apakah dia itu filantropis misalnya ya, suka memberi, berbelas kasihan, dermawan dan seterusnya itu ya. Itu bisa saja, atau sifat-sifat yang lain, itu bisa saja ada faktor semacam warisan genetik ya. Jadi ayahnya dulu tuh orang yang suka membantu orang. Ya lihat anaknya juga gitu ya. Bisa saja begitu. Termasuk kecerdasan dan lain-lain. Tetapi pertanyaannya, apabila seseorang dalam hidupnya mulai dari kanak-kanak, dia tidak terbentuk untuk mengeluarkan potensi itu, potensi belas kasihan, potensi mengasihi, potensi simpati itu atau empati itu, maka itu akan mati, seakan-akan mati. Nah, karena itu, bagaimana seseorang melatih diri, dia harus mau melatih dirinya, pertama. Kedua, dia harus melakukan. Jadi, kata penting ketiga yang saya mau katakan ini adalah, kalau tadi intensitas ya, sekarang adalah care atau peduli. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang secara alamiah, secara natural punya empati, kalau saya tidak pernah melakukan dan memberi kesempatan pada diri saya sendiri untuk potensi care atau potensi empati itu mewujud. Kalau saya tidak beri kesempatan, tidak. Bagaimana saya memberi kesempatan? Ya memang saya harus melakukannya. Saya harus punya program untuk itu. Ya, saya kasih satu contoh ya. Biasanya di dalam dunia kekristenan ada pemikiran tentang misi ya. Misi itu mengutus orang kemana ya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di satu tempat yang lain atau luas sekali itu. Nah di Singapura saya mengenal satu gereja. Gereja ini bagaimana caranya dia menanamkan hati misi kepada gerejanya. Anak-anak itu dia kirim ke negara lain yang miskin. Jadi anak-anak masih SD. Lalu bagaimana mereka hidup di Singapura itu kan baik semua. Nyaman lah, zona nyaman. Nah, mereka tidak susah makan ya. Walaupun masih juga ada 1-2 orang miskin ya. Tetapi umumnya mereka itu standar hidupnya terpenuhi dengan baik. Jadi mereka ada susah apa? Tidak pernah ada susah nggak ada makan, itu tidak mungkin tuh. Nah, anak-anak ini kan tidak pernah mengalami kesusahan itu. Nah, kalau diajarkan saja, kamu harus tolong orang susah, kamu harus punya empati. Ya ini kan masuk ke sini, tapi mungkin juga akan hilang lagi. Susah ya. Maka dalam strategi misi gereja ini untuk masa depan, dia membawa anak-anak ini ke satu negara atau negara lain, melihat anak-anak miskin itu, langsung mereka bisa melihat perbedaannya antara diri mereka dan mereka. Lalu di situ dijelaskan dan mereka melihat. Lalu bukan cuma itu, mereka sudah siap dengan pemberian persembahan. Bagikan ini misalnya mie atau apa, mereka belajar untuk peluk itu, berdoa bersama dengan anak-anak itu. Jadi ini masuk. Nah, apakah setiap orang dewasa ya sudah pasti
mau melatih dirinya. Tapi kalau berkhotbah tentang empati, minta undang saya saja, saya pasti mampu. Tapi apakah saya memberi kesempatan pada diri saya sendiri dan melatih diri saya sendiri agar empati itu berkembang? Inilah persoalannya. Atau jangan sampai yang sebaliknya, justru kepentingan diri yang semakin dilatih, keakuan yang dilatih, ya, ditunjang oleh karakter lagi yang membungkus itu dan mengembangkan itu. Tapi empati mati. Ya, makin tumpul, dan akhirnya mati juga ya. Sampai dia sedih, empatinya tuh merasa sedih. Kamu kok tinggalkan aku terus? Iya, itu artinya Sobat Bincang, empati harus dilatih loh ya. Jangan sampai mati dan menangis itu empati dalam diri kita. Karena tertinggal oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Yes, oke. Ya, dengan begitu empati menjadi hal yang mutlak ya Pak, demi keberhasilan sebuah komunikasi itu sendiri. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, kalau kita kembali ke Alkitab, karena kita orang Kristen tentu saja, apa ada pelajaran spesifik yang Alkitab tulis barangkali tentang empati ini dalam sebuah komunikasi teristimewa, terkhusus tentu komunikasi antar pribadi ya, interpersonal communication tadi. Gimana Pak? Iya. Kalau kita search di Alkitab elektronik ya, kata empati mungkin tidak ketemu. Apalagi searchnya di bahasa Indonesia. Kasih ada mungkin ya kalau empati ya. Tapi kita sudah mengerti apa itu empati kan. Empati itu bersumber dari kasih ya, yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan ya. Nah, kalau kita ke Alkitab, Alkitab itu penuh sebenarnya dengan kisah-kisah yang empatik. Contoh, misalnya ya kisah mulai dari Adam dan Hawa kita sudah mulai ada kisah empatik. Mulai dari Abraham kita sudah mulai ada kisah empatik ya. Ya, juga sampai kepada Yakub dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mau lebih menonjol lagi dari seorang dari kaum wanita, bacalah kitab Rut ya. Bagaimana empati itu sifat empati itu berkembang di sana. Dan banyak sekali kita juga bisa melihat di dalam persahabatan Daud dengan Yonatan ya. Yonatan anak dari Saul, tapi Saul membenci Daud ya. Tapi mereka berdua bersahabat. Bisa loh. Empatinya luar biasa ya kalau kita cerita. Itu menarik sekali cerita itu ya dalam kitab Samuel itu. Nah, masih banyak lagi. Tapi saya juga ingat tentang bagaimana gereja mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul misalnya. Nah, pada waktu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu bertambah banyak ya, mulai hari Pentakosta itu dan kemudian dan seterusnya pekerjaan 12 murid atau 11 murid atau 12 murid itu, makin lama makin banyak orang yang datang kepada Kristus ya. Nah, terbentuklah apa yang kita sebut sebagai gereja mula-mula. Apa yang terjadi gereja mula-mula itu? Orang kan masyarakat zaman itu masyarakat miskin kan, sangat miskin, menderita. Juga mereka berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Jadi mau bikin apa? Itu sudah hampir 100 tahun itu menjajah Romawi saja. Sebelumnya Yunani dan macam-macam. Nah, keadaan yang semacam itu, jemaat mula-mula ini mengembangkan empati. Jadi orang-orang yang punya tanah, punya kelebihan, mereka jual semuanya, bawa ke kaki rasul-rasul ya, dan dibagikan kepada yang miskin-miskin ya. Empati berkembang di gereja mula-mula ya. Kalau sekarang kita bisa melihat beda ya. Ada hamba Tuhan di pelosok itu yang ya makan saja susah cukup, tapi kan saya banding dengan diri saya masih punya mobil. Kok begitu beda ya? Jadi ini kan menunjukkan bahwa bagaimana empati itu ada di dalam Alkitab yang sangat menonjol. Nah, saya hanya mau kasih, kalau tadi Mbak Lina tanya ada ayat yang spesifik ya, boleh saya bacakan saja. Sebentar saya cari dulu, tapi saya ingat ada sebagai contoh di Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ya. Nah, saya ambil contoh di apa yang disebutkan oleh Paulus tentang Yesus Kristus ya. Jadi ayat yang spesifik bicara seperti apa yang kita bicarakan ini memang tidak ada. Tapi karena dasar empati itu adalah kasih ya, maka kita bisa menemukan banyak sekali. Nah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Anak Allah, anak tunggal Allah, ya. Dia mengosongkan diri. Karena apa? Dia merasa menderita bersama-sama dengan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka dia tidak mau diam-diam saja enak-enak di surga. Dia kosongkan diri, lupakan semua kemuliaannya itu, sisihkan sementara, dia turun. Nah, ini bukti empati yang. Jadi ini sudah mengajarkan kepada kita. Nah, satu hal lagi yang saya jadi teringat ini satu ini. Sebentar. Boleh, ini Pak. Singkat saja. Mari silakan. Yohanes, saya ingat di Yohanes, tapi mungkin pasal ini soal sahabat. Pasal 15 ayat yang ke-15. Oke. Ini Yesus katakan begini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba." Ya, dan murid-muridnya. "Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku." Kata ini ya, sahabat, bagaimana Tuhan yang begitu besar, Maha Kuasa yang mulia, mau menjadikan dirinya sahabat kita. Sehingga kita, manusia itu, ya, orang-orang yang dekat kepada dia itu menjadi sahabat. Nah, ini kan ada satu kadar atau intensitas empati yang begitu besar. Kalau saya tidak menjadi sahabat, mungkin kalian akan ragu-ragu minta tolong saya. Nah, apa itu sahabat? Ya, kalau saya katakan sebagai contoh ya, kalau Mbak Lina adalah sahabat saya atau siapa saja, maka sebenarnya sahabat itu adalah diri saya yang ada di dalam orang itu. Jadi kalau saya mengasihi diri saya pasti mengasihi sahabat. Tidak mungkin saya fitnah dia, tidak mungkin saya khianati dia, dan sebaliknya. Ya, dia ada di dalam diri saya. Nah, begitu dekatnya kata sahabat ini. Ya, untung kita berbahasa Indonesia bisa membedakan kata teman dan sahabat. Kalau dalam bahasa Inggris hanya friend saja, tapi orang tambah close friend. Ya, nah, jadi dalam persahabatan inilah kita melihat empati itu ada. Jadi bayangkan Yesus sendiri memberi contoh bagaimana empati itu. Ya, spesifiknya kita langsung lihat saja di sini bagaimana empati itu tidak bisa tumbuh tanpa merasa sahabat, karena sahabat itu menderita bersama dengan sahabatnya. Gak bisa bilang sekarang kata sahabat sudah banyak dipakai secara politis, padahal itu musuh tapi dibilang sahabat itu hanya untuk mencapai satu tujuan. Kepentingan lagi-lagi. Tidak begitu. Ya, jadi itulah kalau kita mau ambil ayat Alkitab, saya ingat sekali ayat ini. Ya, kamu bukan lagi hambaku, kamu sahabatku. Padahal hamba itu mau bikin apa? Tinggal taat saja. Sahabat bisa ngomel, bisa mengeluarkan unek-unek segala macam, menangis lah mau apalah. Gitu. Luar biasa, keren sekali jawaban dan penjelasan untuk pertanyaan terakhir ini, Pak. Makin meneguhkan kita ya, Sobat Bincang. Begitu pentingnya empati. Bahkan dicontohkan Tuhan Yesus sendiri loh, tokoh yang benar-benar punya empati dalam berkomunikasi ya, Pak ya. Sampai menggerakkan satu peristiwa, satu karya yang luar biasa. Karena apalagi kalau bukan karena kasihnya, empatinya yang luar biasa kepada kita. Jangan tunda-tunda lagi untuk belajar empati dalam setiap peristiwa komunikasi yang Anda kerjakan. Apapun profesi Anda, reseller butuh komunikasi, butuh empati di dalamnya dalam berkomunikasi untuk menjual. Apapun, apalagi pemimpin dalam mengkomunikasikan visi yang hebat, pasti butuh yang namanya juga komunikasi yang disertai empati. Apapun profesi kita. Terima kasih Pak Freddy. Sama-sama Mbak Lina. Banyak hal hari ini. Itu Tuhan. Iya. Masih banyak PR Bapak loh untuk berbagi di episode selanjutnya, tentu dengan topik-topik yang lain, baik itu leadership maupun komunikasi. Terima kasih Sobat atas kebersamaan kita hari ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Lina dan Bapak Pendeta Fredrik Makitan undur diri. Sampai jumpa.